Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Al-Faruqi, mahasiswa Hubungan Internasional 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Faktor Pendorong Penarikan Pasukan Militer Amerika Serikat dari Suriah pada masa Presiden Donald J. Trump. Latar belakang permasalahan terjadi pada tahun 2011 dimulai sejak adanya peristiwa Arab Spring yang terjadi di seluruh Timur Tengah, terutama di Suriah. Kekacauan tersebut membantu tumbuh berkembangnya organisasi teroris bernama Islamic State of Iraq Syria di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang dimulai di kota Raqqa. Organisasi tersebut kemudian berkembang secara pesat hingga mengancam kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Untuk merespon pergerakan agresif tersebut, Presiden Barack Obama membentuk sebuah koalisi militer yang bernama CJTF-OIR atau Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve untuk menghadapi ISIS. CJTF-OIR sendiri merupakan sebuah koalisi militer yang terdiri dari 70 negara dengan melibatkan sebuah pasukan lokal dalam kerjasamanya. AS memilih pasukan lokal itu Partai Kurdi Suriah atau PYD dan milisinya yaitu IPG sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan operasi ini. Pemilihan organisasi ini menimbulkan perselisihan dengan sekutu AS di NATO yaitu Turki yang menganggap PYD merupakan bagian dari PKK yang merupakan sebuah organisasi terorisme yang masuk daftar hitam di Turki. Meskipun demikian, kerjasama tersebut tetap berlanjut. Namun setelah penggantian rezim dari Presiden Barack Obama menuju Presiden Donald Trump, pada 19 Desember 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat akan keluar dari Suriah. Dan pada 6 Oktober 2019, penarikan pasukan tersebut selesai dilaksanakan dan langsung disambut oleh pelaksanaan Operation Peace Spring oleh Turki pada 9 Oktober 2019. Operasi Peace Spring merupakan operasi untuk memukul mundur pasukan PYD yang berada di perbatasan Turki dan Suriah untuk mundur dan menciptakan sebuah safe zone di antara kedua perbatasan negara tersebut. Operasi tersebut menyebabkan beberapa korban jiwa di pihak PYD yang merupakan dahulunya sekutu efektif bagi pasukan Amerika Serikat dalam menghadapi ISIS. Kebijakan Amerika Serikat untuk menarik pasukan ini menimbulkan berbagai kritik sehingga penulis tertarik untuk meneliti topik ini. Sehingga muncul pertanyaan penelitian itu, faktor apa saja yang mendorong pasukan AS untuk menarik pasukan militer dari Suriah. Studi kebijakan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut. Kerangka konseptual yang penulis gunakan berasal dari Profesor Dr. Tariq Ubuslu, yaitu Foreign Policy Determining Factors, yang membagi faktor yang mendorong kebijakan luar negeri menjadi 3, yaitu faktor individu, yang dimana terdiri dari aspek pengaruh kelompok diskusi penasihat presiden, pengaruh referensi kebijakan pemerintahan sebelumnya, pengaruh attribution bias seorang presiden, pengaruh cognitive dissonance seorang presiden. Faktor internal yaitu pengaruh bentuk rezim politik negara tersebut, pengaruh konseptualisasi peran negara, dan terakhir pengaruh media massa dan opini publik. Faktor terakhir adalah faktor eksternal, yaitu pengaruh dinamika sistem internasional dan pengaruh kondisi geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap data sekunder yang penulis himpun berupa buku, jurnal, berita, dan lain-lain. Analisis kemudian dilakukan yang mengumpulkan data tersebut dan kemudian mengkaitkannya dengan konsep yang digunakan yaitu Foreign Policy Determining Factors. Pendekatan penelitiannya adalah kualitatif, jenis penelitiannya adalah eksplanatif, dan batasan penelitiannya adalah tahun 2013 yang merupakan awal pelaksanaan operasi ini dan berakhir pada tahun 2019. Referensinya negara dan unit analisisnya itu kebijakan luar negeri AS dengan unit eksplanasi dinamika konflik Suriah. Berikut sistematika penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini. Bab 2, pelaksanaan Operation Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve. Penulis membagi dua pelaksanaan operasi ini, yaitu pertama pada masa Presiden Barack Obama dilaksanakan dengan 4 kebijakan, yaitu pertama taktik train and equip, yaitu taktik melatih dan mempersenjatai pasukan lokal, bekerjasama dengan pasukan lokal yaitu PYD, memberikan bantuan serangan udara baik berupa radar maupun bantuan serangan misil dari udara, dan terakhir memberikan bantuan logistik terhadap pasukan ujung tombak, yaitu pasukan PYD tadi. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa pada masa Presiden Barack Obama, taktik yang digunakan oleh AS bersifat tidak langsung dan hanya sebagai pasukan pendukung dan pendamping. Kebijakan tersebut berubah pada masa Presiden Donald Trump, di mana ada beberapa kebijakan yang diambil, yaitu meningkatkan kerahasiaan operasi untuk menjamin keamanan dan setiap pelaksanaan operasi. Kedua, menambah jumlah pasukan AS di darat yang semulanya hanya 400 orang menjadi 2.000 orang. Selanjutnya, meningkatkan jumlah markas militer, di antaranya sebagai titik supply dan sebagai titik berkumpul dan pertahanan. Selanjutnya, meningkatkan intensitas serangan, yaitu dengan mempermudah rules of engagement dari pasukan AS sehingga meningkatkan intensitas serangan dengan menggunakan informasi yang lebih sedikit. Dan terakhir, meningkatkan bantuan persenjataan kepada PYD untuk meningkatkan efektivitas dari kelompok lokal. Taktik yang digunakan pada masa Presiden Donald Trump tersebut bersifat langsung dan lebih agresif dengan tujuan untuk lebih memastikan kekalahan dari ISIS. Bab 3, kebijakan luar negeri Amerika Serikat menarik pasukan militer dari Suriah. Kebijakan AS untuk meningkatkan intensitas serangan pada masa Presiden Barack Obama berhasil membantu AS untuk melemahkan posisi ISIS di Suriah. Hal ini kemudian menimbulkan indikasi bahwa ISIS sudah mulai runtuh di kota tersebut. Pada bulan Januari, Secretary of State AS Tillerson menyatakan bahwa AS akan tetap berada di Suriah dan melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak adanya kebangkitan kembali dari ISIS. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Jenderal Votel yang merupakan komandan dari Central Command AS yang mengatakan bahwa harus adanya terjamin keamanan di wilayah tersebut sebelum AS bisa meninggalkan kawasan tersebut. Namun pada bulan Maret, Presiden Donald Trump memecat Tillerson dan menyatakan bahwa AS akan menarik pasukan militer dari Suriah secepatnya. Hal ini dimulai dengan adanya pengurangan pendanaan terhadap program stabilisasi di wilayah Suriah dan juga pengurangan pendanaan program stabilisasi di timur laut Suriah yang juga dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan kebangkitan ISIS. Pada 19 Desember 2018, secara mendadak, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa dia akan memerintahkan seluruh personel AS untuk keluar dari wilayah Suriah. Meskipun demikian, Presiden Donald Trump masih belum memberikan waktu yang pasti terkait penarikan pasukan tersebut.
Tidak lama kemudian, AS merencanakan bahwa penarikan pasukan AS dari Suriah akan dilaksanakan dalam waktu beberapa minggu setelah pengumuman tersebut. Namun, detailnya masih tetap dirahasiakan dari publik untuk menjaga keamanan dari proses penarikan tersebut. Pada 6 Januari 2016, penasihat keamanan AS, John R. Bolton, melakukan beberapa perjalanan ke Israel untuk membahas penarikan pasukan AS dari Suriah. Pada kunjungan tersebut, beliau juga menyatakan bahwa AS akan bekerjasama dengan Turki untuk memastikan bahwa PYD tidak akan diserang setelah penarikan pasukan AS. Salah satu dari hasil negosiasi antara AS dan Turki tersebut diantaranya adalah adanya kerjasama untuk membentuk sebuah zona demilitarisasi di antara Sungai Tigris dan Euphrates, di mana penjagaan dari zona demilitarisasi tersebut dilaksanakan antara Turki dan AS. Namun kerjasama tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan adanya perselisihan antara AS dan Turki dalam wilayah yang dikuasai tersebut. Turki menganggap bahwa AS gagal dalam memastikan wilayah tersebut netral dari kelompok-kelompok PYD dan malah mengancam keberadaan Turki. Pada 6 Oktober 2019, setelah adanya pembicaraan telepon antara Presiden Donald Trump dan Presiden Erdogan, AS kemudian memutuskan untuk menarik pasukan militernya dari perbatasan wilayah Suriah sehingga membiarkan pasukan PYD tanpa perlindungan. Penarikan pasukan AS tersebut disambut oleh Turki pada 9 Oktober 2019 dengan melancarkan Operation Peace Spring yang kemudian mengancam pasukan PYD dan memaksa mereka mundur sehingga menciptakan sebuah buffer zone yang diinginkan oleh Turki pada wilayah tersebut. Setelah melakukan penarikan pasukan pada 21 Oktober 2019, Menteri AS menyatakan bahwa AS akan kembali menempatkan pasukannya di Suriah untuk menjaga kilang minyak Suriah. Dan pada tanggal 5 Desember, Menteri AS menyatakan bahwa penarikan pasukan AS di Suriah sudah selesai dan kurang lebih 16 orang akan ditempatkan di Suriah untuk memastikan keamanan dari PYD yang sudah diserang oleh Turki. Kebijakan AS untuk menarik pasukan di Suriah ini menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya, pertama adanya pengunduran diri dari Kepala Utusan Koalisi dalam Analisis Brett McGurk dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis. Selain itu, Kongres Amerika Serikat juga memberikan respon berupa sebuah resolusi yang menolak kebijakan AS untuk menarik pasukan dari Suriah. Selain itu, penolakan juga berasal dari masyarakat Amerika Serikat sendiri yang berasal dari polling yang dilaksanakan oleh USA Today, di mana 58% responden menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut dan 76% responden menyatakan bahwa AS seharusnya melindungi pasukan Kurdi dari Turki. Komandan pasukan YPG, Kino Gabriel, juga menyatakan bahwa tindakan AS tersebut merupakan sebuah pengkhianatan pada komitmen Amerika Serikat terhadap komitmen kawasan tersebut untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut. Selain itu, beberapa ahli juga menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan dampak buruk pada citra Amerika Serikat terhadap sekutunya dan juga memberikan keleluasaan bagi Rusia dan Iran untuk melakukan pergerakan di Suriah. Selanjutnya, bab 4, analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menarik pasukan militer dari Suriah. Faktor pertama itu faktor individu, yang terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama itu pengaruh kelompok diskusi Presiden Amerika Serikat, di mana pada temuan ini aspek tidak memberikan pengaruh pada pembuatan kebijakan penarikan pasukan AS dari Suriah. Hal ini terlihat dari adanya penolakan yang dilakukan oleh penasihat presiden yang melakukan pengunduran diri dari jabatannya. Selain itu, beberapa senator AS bahkan menyatakan penolakannya melalui sebuah resolusi yang termasuk dari Partai Republik sendiri, yang merupakan partai dari Presiden Donald Trump. Selanjutnya, aspek berikutnya itu pengaruh referensi kebijakan pemerintahan sebelumnya. Aspek ini memberikan pengaruh pada pembuatan kebijakan penarikan pasukan AS, di mana ditemukan bahwa Presiden Donald Trump seringkali melakukan kritikan terhadap Presiden Obama dan presiden sebelumnya yang melibatkan AS dalam konflik di Timur Tengah. Kebijakan tersebut menurutnya sama sekali tidak memberikan manfaat pada Amerika Serikat. Aspek ketiga yaitu pengaruh attribution bias. Aspek ini memberikan pengaruh pada pembuatan kebijakan penarikan pasukan AS dari Suriah. Kondisi ini terlihat dari pidato Presiden Trump yang menyatakan bahwa tidak adanya sumber daya yang berharga di Suriah. Namun, tidak seperti yang disampaikannya, di Suriah terdapat berbagai cadangan sumber daya yang kaya seperti minyak dan sumber daya lainnya yang berharga. Selain itu, Presiden Trump juga menyatakan bahwa dia tidak menyukai pasukan Kurdi dikarenakan pasukan Kurdi diduga menjual minyak terhadap Iran, meskipun pada pernyataan yang sebelumnya dia sempat memuji pasukan Kurdi saat berperan aktif dalam operasi JTF-OR. Di sini terlihat bahwa Presiden Trump terkesan hanya ingin mendukung pasukan Kurdi pada saat dibutuhkan dan langsung meninggalkannya saat tidak sesuai dengan kepentingan AS. Selain itu, kasus bias Presiden Trump juga terjadi pada kasus sebelumnya, di mana dia menyatakan bahwa berkat dirinya lah jumlah lapangan pekerjaan yang Amerika Serikat meningkat, meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan pada kesempatan lainnya, dia menyalahkan Partai Demokrat sebagai pihak yang membuat kebijakan yang meningkatnya jumlah tahanan imigran di bawah umur di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah aspek pengaruh cognitive dissonance. Aspek ini memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan untuk menarik pasukan dari Suriah. Cognitive dissonance merupakan pandangan pribadi yang dimiliki oleh seorang presiden terhadap jalan kerja negaranya. Di sini Presiden Trump berpandangan bahwa AS tidak seharusnya membangun maupun menginvasi negara lain. Hal ini sejalan dengan pandangan politik Presiden Trump, yaitu American First, yang dimana untuk mencapai AS yang kuat dan
AS yang sejahtera, Amerika Serikat harus menempatkan kepentingannya dibandingkan kepentingan lain, sehingga keputusan untuk menarik pasukan dari Suriah merupakan kebijakan yang sesuai dengan arah yang diinginkan oleh Presiden Trump tersebut. Faktor berikutnya itu faktor internal, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu yang pertama pengaruh bentuk rezim politik. Aspek ini memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Suriah. Yang pertama yaitu adanya sistem pemilu yang dianut oleh negara AS sebagai negara demokratis menciptakan sebuah check and balance antara pemimpin yang dipilih dengan pemilihnya, sehingga sesuai dengan janji politik Donald Trump itu untuk menarik pasukannya dari berbagai intervensi AS di luar negeri. Kebijakan tersebut sesuai untuk memenuhi janji politik tersebut untuk memenangkan pemilu yang akan dilaksanakan pada beberapa tahun kemudian. Selain itu, adanya pernyataan pendukung dari tim pemenangan Presiden Donald Trump bahwa hal ini merupakan hal yang jarang terjadi dikarenakan jarang ada politisi Washington yang memenuhi janjinya sebagai anggota politik. Selain itu, adanya aspek pengaruh konseptualisasi peran negara. Aspek ini memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan penarikan pasukan AS dari Suriah. Pernyataan Presiden Trump yang menginginkan AS untuk mengambil peran untuk memimpin negara lain setelah memperkuat negaranya sendiri terlebih dahulu dan mengembalikan kehormatan yang dahulu dimiliki oleh AS. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengambil peran pemimpin di dunia, AS harus terlebih dahulu memperkuat internal negara sendiri. Oleh karena itu, AS membuat kebijakan untuk menarik pasukan dari Suriah untuk menghentikan pengeluaran yang membebani AS. Selain itu, adanya pengaruh media massa dan opini publik. Pada kebijakan ini, media massa dan opini publik tidak memberikan pengaruh pada pembuatan kebijakan tersebut. Hal ini terbukti dari adanya beberapa polling dilaksanakan oleh Pew Research dan lembaga survei lainnya menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Amerika Serikat tidak mendukung kebijakan untuk menarik mundur pasukan dari Suriah dan malah mendukung untuk melindungi pasukan Kurdi dari serangan Turki. Faktor terakhir yaitu faktor eksternal, terdiri dari dua aspek. Yang pertama, pengaruh dinamika sistem internasional. Aspek ini memberikan pengaruh terhadap adanya kebijakan tersebut. Pengaruh dinamika internasional terbesar berasal dari Turki. Ini pertama, adanya kebijakan Turki untuk membeli sistem pertahanan milik Rusia, yaitu S-400, yang merupakan sebuah ancaman bagi keamanan NATO, khususnya bagi AS, sehingga kebijakan tersebut menjadi daya tawar Turki untuk melakukan perundingan dengan AS untuk menarik pasukannya dari Suriah. Selain itu, adanya dorongan dari kelompok lobby yang didanai oleh perusahaan Turki dan juga dari pemerintahan Turki sendiri. Selain itu, Turki juga melakukan pendekatan lobby melalui pihak-pihak pribadi yang memiliki akses langsung kepada Presiden Donald Trump seperti Michael Flynn yang merupakan penasihat keamanan nasional AS, Jared Kushner yang merupakan menantu Presiden Trump. Selain itu, dari pihak Turki, ada Mehmet Ali Yalçındak yang merupakan rekan bisnis Presiden Trump di Turki dan juga Berat Albayrak yang merupakan teman dekat dari Jared Kushner sendiri. Selain itu, kebijakan Turki untuk melaksanakan operasi militer Operation Peace Spring juga menjadi salah satu alasan bagi Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dari Suriah untuk menghindari konflik yang tidak dibutuhkan dengan Turki. Aspek terakhir yaitu pengaruh kondisi geografis. Kondisi geografis tidak memberikan pengaruh pada pembuatan kebijakan penarikan pasukan AS dari Suriah. Hal ini terlihat dari adanya jarak yang jauh antara AS dan Suriah, sehingga tidak terlihat adanya kepentingan AS dari segi jarak dengan Suriah. Selain itu, Suriah memiliki lokasi yang strategis yang dekat dengan negara penghasil minyak terbesar dan sekutu AS. Tentu, dengan faktor demikian, seharusnya AS tetap tinggal di Suriah dan tidak malah menarik pasukan dari Suriah. Bab 5, kesimpulan. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menganalisis faktor yang mendorong kebijakan luar negeri AS untuk menarik pasukan militer dari Suriah pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep foreign policy determining factors. Penelitian penulis menemukan bahwa faktor individu, internal maupun eksternal memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan tersebut. Dari faktor individu yang menjadi pengaruh adalah attribution bias yang dimiliki oleh Presiden Trump, cognitive dissonance yang dimiliki oleh Presiden Trump, dan juga referensi kebijakan luar negeri yang digunakannya dari presiden sebelumnya. Selanjutnya itu pada faktor internal yang berpengaruh adalah pengaruh bentuk rezim politik dan pengaruh konseptualisasi peran negara. Dan pada faktor eksternal yang memberikan pengaruh adalah dinamika sistem internasional. Sehingga bisa disimpulkan bahwa baik faktor individu, faktor internal, dan faktor eksternal masing-masing memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pembuatan kebijakan tersebut. Saran, sering menjalani penelitian, penulis menemukan bahwa adanya pengaruh yang besar dari sisi Presiden Donald Trump dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga penulis menyarankan adanya penelitian yang lebih menilai dari sisi Presiden Donald Trump. Selain itu, penulis juga menyarankan adanya penggunaan konsep lain yang sejenis untuk lebih menganalisa secara mendalam apa yang menjadi motif Amerika Serikat menarik pasukan dari Suriah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.